Ibu bapak dan saudara yang terkasih, berkah dalam. Kembali bersama pada hari ini, saya Heni Probowati dan tim Konsos Gereja Paroki Santo Petrus Purwosari Surakarta mengajak kita semua mendalami renungan masa Prapaskah. Kita mengawali dengan bacaan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua kurban bakaran dan kurban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih, bacaan pada hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana kekuatan kasih yang dijadikan hukum dasar bagi orang Kristiani, orang Katolik, dan diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus dengan sedemikian kuat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, satu yang bisa kita gunakan untuk mengingat bagaimana kita dapat memahami ajaran Tuhan ini. Kita tentu pernah mengalami sakit, misalkan sakit gigi, sakit perut, atau sakit yang lain yang biasa kita derita sehari-hari. Ketika kita sakit di salah satu bagian tubuh, tentu penderitaannya dirasakan seluruh tubuh.
menjadi malas, menjadi enggan melakukan apapun, merasa penderitaan yang amat sangat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap anggota tubuh terikat pada satu kesatuan. Begitu pula dengan cara kita untuk mengasihi Allah. Injil hari ini mengajak kita supaya mampu menggunakan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan untuk mengasihi Allah. Keempat hal tersebut harus kita sinkronkan supaya mampu mengasihi Allah. Situasi konkret yang sering kita alami ialah kita kurang mampu menyinkronkan hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Kerap kali hati kita galau terhadap situasi tertentu. Kerap kali jiwa kita mengalami stres atau bahkan depresi. Kerap kali akal budi kita disibukkan dengan kepentingan duniawi. Dan kekuatan kita kerap kali hanya dicurahkan pada pekerjaan serta kesibukan kita. Nah, permenungan yang dapat kita perdalam ialah sisi mana dari keempat hal tersebut yang perlu kita tingkatkan supaya sungguh mampu mengasihi dengan totalitas. Kita kembali melihat diri kita, sejauh mana kita dapat menyatukan seluruh hati, akal budi, pikiran, dan kekuatan kita hanya berpusat kepada kasih Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.